Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu dilema yang gue cukup yakin semua pernah rasakan sebagai seorang trader. Mau trader forex, trader kripto, trader saham, pasti pernah ketinggalan buy limitnya ya. Kayak contoh kalau di kripto paling kerasa sakit tuh mungkin 10.000 di akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 ya. Dulu di zaman-zaman ini banyak yang berteori aneh-aneh. Ada yang bilang Bitcoin ke 1000, ada yang bilang Bitcoin ke 0 dan seterusnya. Itu terlalu gila lah ya. Jangan kita pikirin itu terlalu ekstrim. Yang mungkin orang ingat adalah 10.000 ya. Cukup banyak orang-orang yang sangat yakin BTC akan ke 10.000. Udah pasti katanya, nggak mungkin salah, pasti 10.000 kena. Nah masalahnya market tuh kadang-kadang suka gitu, suka ngeprank gitu ya. Udah yakin sekalipun kadang-kadang malah ditinggalin. Nah kebetulan kita kemarin DCWT 2022 akhir tuh gue udah bahas bahwa 15.000 berapa? 15.000 nyaris 16.000 lah ya, kalau dibulatkan mungkin ke 16.000. Itu ada satu statistik di mana sudah terjadi 3 kali sebelumnya di bear market yang di cycle-cycle inilah. Kita kasih lihat aja langsung deh ya. Waktu itu gue bahas tuh di sini ya. Nah, jadi dari cycle ke cycle, ini cycle 2015-2016, di sini cycle berapa nih? Satu lagi, di sini 2016 sama 2020 ya. Saat BTC itu ditarik dari EMA 200, wick terdalam itu mencapai di sekitar 30% lah kalau dibulatkan. Nah, waktu itu gue ngitung dari EMA 200 di sini. Kalau kita tarik ke bawah 30%-nya kurang lebih ya dari posisi sini nih. Dia jebol di sini kan, jebol di sini. 30% itu di sekitar sini. Ya kurang lebih di 15.800-an. Ternyata bottom ya. Bukan dukun. Sekali lagi gue bukan bilang, lihat nih gue mendapatkan bottom. Bukan. Gue cuma ngasih lihat satu statistik yang ternyata terulang lagi di cycle atau di awal cycle kemarin ya. Buat lu yang akumulasi di sini ya senyum karena profitnya udah ratusan persen. Nah masalahnya yang ketinggalan di 10.000 gimana nih? Nah tentunya ya walaupun gak dapet di 10.000 pasti lebih menyenangkan kalau kita dapat hadiah penghiburan. Yaitu apa? Bunga, APY. Loh kok bisa? Nah kita akan masuk ke dual investment. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai dual investment ini dan bagaimana kita bisa mendapatkan APY dari satu buy limit yang terlewat, nah, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan dual investment. Oke, dan hari ini kita akan pakai Nexo untuk menjelaskan dual investment. Tentunya lo bisa langsung pakai juga. Buat lo yang belum punya Nexo dan tertarik untuk punya akun di Nexo, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Di sini kita bisa lakukan selain dari dual investment, bisa juga kita convert crypto kita, bisa boost ya, trade crypto dengan leverage, dan juga bisa earning. Tapi pada hari ini fokus kita lebih ke dual investment. Nah, dual investment ini sendiri sebenarnya masuknya kemana sih bang? Futures atau apa? Technically speaking ini masuknya ke derivatif, tapi ini bukan futures ya. Simpelnya ini masuknya ke dalam option. Gue cukup yakin rata-rata dari kalian pernah mendengar options market. Bukan binary, beda ya. Binary itu sedikit lebih gelap ya, itu lebih abu-abu. Kalau option itu very well regulated. Jadi namanya mungkin mirip tapi sangat berbeda ya. Yang satu seringkali lebih shady ya. Untuk option legit ya. Tetapi walaupun legit, jujurnya gue pribadi jarang sentuh untuk option sebagai holder ya. Karena untuk kita menjadi options trader itu ribet dan lu harus suka hitung-hitungan menurut gua ya, menurut gua. Gua udah coba. Ya, memang benar sih itu bisa menjadi satu tool yang bagus terutama untuk meng-hedge posisi kita begitu ya. Itu bisa bagus banget. Tetapi jujurnya ribet. Tenang, kita nggak akan yang ribet-ribet hari ini. Kita akan menjadi writer. Ini kebalikannya dari options holder. Buat lu mungkin para trader option yang mungkin yang memang pinter ngitung ya. Kalau lu penasaran siapa sih yang nge-write option kita? Nah, ini dia jawabannya. Kita para investor dual investment yang nge-write opsi untuk lu beli. Begitu ya. Jadi kalau bahasa lainnya ini adalah buyer, ini seller ya. Ini buyer, ini seller. Jadi kita yang penjualnya gitu atau kita yang menulis si opsi ini ya.
Nah, cara nulis opsinya gimana? Simple banget ya. Ini nggak perlu dipikirin, aduh bang pusing nih apa sih ada kayak kurva-kurva. Nggak ngerti bang. Nggak usah dipikirin. Yang penting gue cuma ngasih lihat ini ada di dalam options market gitu ya. Kita itu masuk dalam options market. Biasa jadi holder, kita jadi writer kali ini ya. Udah bang, cara pakainya aja gimana deh? Gua nggak terlalu peduli ini sistemnya kayak gimana. Pokoknya gua pengen, andaikan gua pengen akumulasi di titik tertentu gagal, dapat profit. Itu gimana caranya? Simple, lu klik buy low. Buy low artinya apa? Lu akan membuat suatu kontrak atau menulis suatu kontrak apabila misalkan ini kita bikin ke kalimatnya ya. Apabila BTC dalam satu hari sampai ke angka 50.500, gua akan beli BTC itu. Itu kontrak yang kita buat, gitu, yang kita tulis. Kalau sampai kejadian gimana bang? Andaikan nih tiba-tiba besok sampai 5.500, dar kena nih. Ya udah, berarti apa? Kita beli BTC di harga segitu. Sama persis kayak kita beli spot trading ya. Kalau nggak kena gimana bang? Ternyata besok cuma sampai ke 51.000 misalkan. Langsung udah mantul lagi ke atas. Nah, yang terjadi apa? Biasanya kita cuma gigit jari karena nggak kena buy limit kita. Di sini kita mendapatkan 10,68% APR. Please, APR ya, bukan sekali langsung untung 10%. Nggak ya, berarti bagi 365 hari karena ini dihitungnya annual. Asik dong. Lu biasanya cuma gigit jari nggak dapat apa-apa, tetapi di sini lu bisa dapat APR. Nah, perbedaannya apa nih? Kok ada yang 10%, ada yang 23%, ada yang seterusnya. Oke bang, gue cari paling tinggi, langsung hajar. Hati-hati, jangan gitu juga ya. Karena ini berhubungan dengan probability ini kena atau enggak gitu ya. Jadi ini ada hubungan dengan days-nya berapa dan juga di harga berapa gitu ya. Kita ambil contoh lagi, misalkan bang kalau gue sehari 2 hari terlalu pendek nih. Gue ngerasanya mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk BTC misalkan sampai ke harga tertentu. Kayak contoh, kayak gue yakin BTC akan balik ke angka 48.000. Alasan TA-nya misalkan, alasan TA-nya adalah karena 48.000 itu dekat-dekat ke Fibonacci 0,618 yang sering lu bahas bang. Jadi ada kemungkinan retest ke situ. Oke, lu ngerasa 10 hari ke depan cukup lah. 10 hari ke depan bisa sampai ke bawah. Kalau sampai ada kena segini, gue mau akumulasi. Berarti emang dari awalnya otak kita udah pengen akumulasi nih ya. Udah pengen beli BTC di angka 48.000. Nah, lu bikinlah kontrak di sini. Berapa? Ya, balik lagi ke lu. Lu pengen akumulasinya berapa? Bisa $100, $200, mau berapa ya? Balik lagi di tangan lu. Setelah lu pasang di situ, lu subscribe. Apa yang terjadi? Yang terjadi lu tinggal tunggu 10 hari ke depan. Apabila 10 hari ke depan, ya, 10 hari ke depan ternyata nggak kena, BTC baru di 50.000. Ya sudah, tadinya bersedih, jadi nggak bersedih, mendapatkan 13,94 APR. Tentunya sekali lagi dibagi ini ya, dibagi 365 gitu. Asik kan? Asik banget menurut gua. Kenapa? Karena biasanya kita sering banget lah, jangankan jangankan orang-orang yang nggak TA gitu ya. Orang-orang yang TA aja gitu ya. Ya kena aja gitu, kadang-kadang nggak kena gitu. Waktu dia udah berharap di sini nih pasti kena nih. Ternyata iya kurang sedikit ya. Nah, tadinya kita cuma bersedih tidak mendapatkan apa-apa, sekarang kita bisa mendapatkan profit gitu. Ya, ini untuk yang buy low. Kalau dengan pemahaman kita mau akumulasi BTC dan Ethereum, artinya kita resikonya sangat kecil kalau seperti itu. Nah, sell high apa bang? Ini literally kebalikannya. Kita punya BTC. Kita yakin dalam sehari BTC nggak akan sampai 54.000. Ya, yakin banget nggak akan sampai 54.000. Ya kita subscribe lah. Kita masukin misalkan BTC kita berapa? Setengah BTC. Gue yakin banget nggak akan kena. Kalau misalkan dalam sehari ternyata BTC-nya memang tidak sampai 54.000. Apa yang terjadi? Dapat hadiah 31,02% APR. Ya, asik dong. Ya. Nah resikonya apa? Sell high ini lebih resiko karena kenapa? Kalau lu memang akumulasi BTC, ternyata kena beneran 54.000, lu panik. BTC lu tiba-tiba kejual. That's it. That's the only risk. Ya, itu aja resikonya. Ruginya apa bang selain dari itu? Ya udah sih, paling fee sedikit. That's it. Ya. Jadi bisa dibilang untuk dual investment ini menurut gua sangat menarik, terutama yang buy low ya. Untuk sell high ini mungkin menarik nanti saat di bear market. Di bear market menarik nih ya. Karena dia udah turun terus.
Tapi dalam kondisi bull market seperti sekarang, menurut gue lebih low risk yang buy low. Karena memang tujuan kita ya akumulasi kan. Tujuan kita akumulasi BTC. Jadi ya kalau sampai kena ya sudah nggak apa-apa sesuai dengan trading plan kita. Tapi kalau nggak kena dapat hadiah penghiburan. Nah kalau nanti udah di bear market, kita ambil contoh misal nih ya di 2026 deh ya kan 2025 tuh udah all time high tuh harusnya di Novemberan kalau secara cycle sebelumnya teori 28 November. Nah udah mulai turun terus tuh. Nah mulai turun terus kita masih punya BTC misalkan kita aduh nggak ke TP atau apapun lah. Nah lu bisa pertimbangkan untuk menggunakan si sell high ini begitu ya. Caranya otomatis tinggal kayak gini aja. Lu akan jual misalkan kalau sampai 54.000 gitu. Kalau sampai nggak kena ya dapat APR gitu ya. Jadi menurut gue ini super unik dan super gampang untuk digunakan dan resiko cenderung kecil ya. Maka dari itu buat lo yang pengen coba silahkan bisa coba menggunakan link referral kita di bawah, bisa pakai di Nexo di sini ya. Dan selain itu juga tentunya kita bisa melakukan banyak hal juga di sini. Kita bisa ada earning ya, bisa juga kita exchange juga di sini, bisa juga kita ada trading dengan leverage dan seterusnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan gue mengenai dua investment. Jadi ini salah satu lagi cara untuk kita bisa lebih profitable lagi di market ya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.